Nama saya Visa Ardi, NIM 52 2017 065. Pertanyaan saya yaitu, apakah dalam subsistem pengolahan di kebun Dewata ini hanya memiliki permasalahan tentang infrastruktur saja atau ada masalah yang lainnya? Terima kasih. Baik, saya akan bertanya, menurut kelompok kalian, dengan adanya permasalahan infrastruktur yang ada di Dewata, apa yang harus dilakukan oleh perkebunan tersebut? Mengingat perkebunan teh banyak dikunjungi oleh wisatawan. Terima kasih. Ya, di sini saya mau bertanya, saya memiliki dua pertanyaan, yaitu yang pertama itu, apakah untuk menghadapi tantangan hanya dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur agar menjadi berkomersil saja? Lalu yang kedua, saya menanggapi dari pertanyaan Visa Ardi, itu jika memiliki masalah selain infrastruktur, itu apa saja? Jadi masalah lain selain infrastruktur itu apa saja dan solusinya itu bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan di slide bagian permasalahan dan solusi, itu di bagian permasalahan pertanyaan saya, dilihat dari masalah tersebut, apakah bagian solusi memberikan jawaban atau masalah tersebut. Lalu mengapa harus wisatawan yang membuat perencanaannya? Jika wisatawan yang membuat perencanaan, lalu apa peran dari perusahaan teh Dewata itu dan perannya pemerintah setempat? Lalu di bagian latar belakang, itu ditulis kebun teh Dewata memiliki potensi besar di dunia agrowisata karena menarik minat masyarakat di segala usia. Nah, jadi pertanyaan saya dapat dilihat, itu bagaimana strategi perusahaan agar semua umur itu mengetahui dan berminat mengunjunginya. Tidak dari perusahaan saja, tapi dari pemerintahan juga. Bagaimana strateginya agar semua orang itu tahu dan bisa dapat mengunjunginya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aul. Biasanya jika usaha peternakan susu sapi perah itu masih dalam skala rumahan, manajemen kualitas yang diterapkan itu masih rendah. Biasanya manajemen kualitas yang diterapkan di skala rumahan itu seperti budidayanya, mutu sapinya yang diperhatikan maupun pakannya. Pakannya itu biasanya menggunakan kualitas yang baik. Nah, untuk pengolahan susunya itu jika di skala rumahan biasanya tidak dicampurkan apa-apa, itu untuk melihat manajemen kualitasnya. Nah, selain itu biasanya jika di skala rumahan itu langsung setelah susunya diperas itu langsung dikirim ke KUD. Biasanya di KUD itu susunya dijadikan satu terus diolah lagi untuk semisal penyaringan lemaknya maupun yang lainnya. Nah, setelah di KUD nanti biasanya langsung dikirim ke industri pengolahan susu. Nah, jika di industri pengolahan susu, manajemen kualitas yang diterapkan itu justru lebih baik daripada yang di skala rumahan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Veriko. Nah, itu keunggulannya dari peternakan ini itu adalah terkait karena adanya kerjasama atau kemitraan. Nah, itu sudah juga dijelaskan di dalam Permentan nomor 26 tahun 2017. Nah, diatur juga kemitraan antara pelaku usaha dengan peternak, gapoknak atau dengan koperasi melalui pemanfaatan SSDA. Nah, sumber dayanya itu, terus ada promosinya pupuk susu, terus lagi ada penyediaan sarana produksi, permodalan atau pembiayaan. Nah, terus tadi juga tanya, di sisi peternakan juga kan tidak ekonomis karena gini,
harga susu di tingkat hilir atau di tingkat peternak itu tuh masih belum sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, sehingga peternakan itu belum mendapatkan pendapatan yang layak dari usaha itu, usaha ternak susu. Nah, itu tuh disebabkan karena rendahnya tawar menawar. Lalu ada karena kualitas susunya itu masih rendah. Karena kualitas susu itu merupakan indikator. Nah, saya ambil contoh di peternakan rumahan ya. Saya ambil contoh di daerah Getasan. Itu per liter hanya dihargai 4 sampai 6.000. 3 hingga 6.000. Itu harga susu di kalangan peternak. Nah, itu per liternya. Nah, sehingga kan dengan harga segitu untuk membeli pakan dan lain-lain untuk kebutuhan sapi itu kan tidak cukup, apalagi untuk kebutuhan si peternak atau keluarganya. Nah, dengan harga yang segitu kan tidak cukup gitu loh. Nah, sehingga pemerintah itu ataupun industri pengolahan terus koperasi-koperasi itu melakukan harus adanya sosialisasi. Nah, bagaimana kualitas susu itu bisa lebih baik, bagaimana sih proses gini-gini supaya susu itu menjadi lebih baik lagi. Itu kalau menurut saya mengenai pertanyaan dari Veriko. Terima kasih. Saya Visa Ardi, NIM 52 2017 065. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah indukan untuk sapi sendiri dibudidayakan atau dibeli dari peternakan lain. Sebenarnya untuk pemerahan susu sapi ini, induk sapinya itu lebih baik dibeli dari peternakan lainnya yang sudah terjamin kualitasnya, karena sebenarnya bisa untuk kita itu membudidayakan sendiri, tetapi waktu untuk membudidayakannya sendiri itu lama. Jadi lebih baik kita sudah membeli indukan yang sudah siap produksi gitu. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Jelita. Susu sapi itu memang dalam sehari itu diperahnya 2 kali, itu pada pagi hari sebelum jam 8 dan sore hari sebelum jam 4. Terus apakah susu sapi itu bisa diperah setelah anaknya itu menyusu atau sebelumnya? Jadi untuk itu sih yang lebih baiknya itu sebelum. Tapi kalau misalnya anak sapi itu sudah menyusu sama induknya itu juga nggak apa-apa, tapi ditunggu sebentar dulu agar produksinya susunya itu bisa bagus lagi gitu. Tapi di sini tuh lebih utamanya kalau yang induk itu baru punya anakan sapi yang baru, itu mendingan diutamakan untuk anak sapi tersebut daripada untuk diperah. Karena apa? Biasanya kan anakan sapi itu kan juga dibutuhkan untuk bibit sapi gitu loh. Jadi itu biar kualitas sapinya itu besarnya itu juga bisa bagus juga gitu. Terus kan sapi itu kan susunya bisa diproduksi itu kan kalau sapi itu udah mengandung dan melahirkan. Jadi setelah sapi melahirkan itu memang susu itu nggak boleh diperah, karena susu itu kan masih kental dan agak warna kuning gitu. Jadi itu memang dikhususkan untuk anaknya. Jadi biasanya para petani itu mengambil susunya itu setelah 1 minggu setelah melahirkan gitu. Tapi ya mengambilnya tidak boleh banyak-banyak seperti yang sapi yang memang benar-benar udah produktif untuk diproduksi susunya gitu. Seperti itu. Terima kasih.